Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Muhtarudin selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir serta teman-temanku yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat belajar bersama pada kesempatan hari ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah menunjukkan kita, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bullying dalam Al-Quran, yang terdiri dari saya sendiri, kelompok 13, dan Nurul Hidayah. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana definisi bullying dalam Al-Quran. Yang kedua, apa saja dampak bullying. Dan yang ketiga, apa solusi bullying. Oke. Yang pertama, definisi bullying. Kata bullying berasal dari bahasa Inggris. Bull berarti banteng yang suka menanduk. Akhir-akhir ini menarik diperbincangkan karena perilaku bullying terjadi di berbagai tempat, mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan tetangga, tempat bermain dan lain sebagainya. Bahkan di lingkungan usia dewasa pun, usia tua pun, maksudnya tidak di kalangan anak-anak saja, di usia dewasa pun bullying masih tetap ada. Contohnya di kancah politik pun bullying tetap masih ada. Baik, Always mengartikan bullying sebagai perilaku agresif yang bermaksud untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan. Terjadi berulang kali dari waktu ke waktu. Bullying adalah kekerasan berulang yang dilakukan oleh satu atau lebih kepada seseorang target yang lebih lemah dalam kekuatan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian ada beberapa dampak bullying. Rigby mengklarifikasikan dampak psikologis yang dirasakan korban bullying terbagi menjadi 4 kategori, antara lain memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, perasaan bahagia muncul pada korban. Di sini ada ralat, perasaan tidak bahagia muncul pada korban. Korban menjadi mudah marah, sensitif, serta harga dirinya rendah. Kemudian yang kedua adalah memiliki pandangan dan kemampuan sosial yang rendah. Korban pada kategori ini sering menarik diri dengan lingkungan. Jadi dia menjauh dari lingkungan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Kemudian psychological distress. Pada kategori ini korban memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi, depresi, dan memiliki dorongan untuk bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah dampak negatif secara fisik seperti luka-luka serta penyakit lainnya seperti sakit kepala, demam, flu batuk, dan lain sebagainya.
Kemudian sehingga dampak buruk psikologis yang terjadi pada korban bullying dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, merasakan kecemasan dan depresi, kemudian merasa kesepian, tingkat kompetensi sosial menjadi rendah, mengalami simptom-simptom psikomatik, menarik diri dari sosial, kemudian keluhan pada kesehatan fisik, kabur dari rumah, penggunaan alkohol dan obat, bunuh diri, dan penurunan performasi akademik. Seperti itu. Jadi dampak bullying memang sangat bahaya bagi korban yang menjadi bullying itu sendiri. Kemudian pandangan bullying dalam hadis dan solusi menurut psikologi. Pandangan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir, atau merendahkan. Ketakwaan itu sesungguhnya di sini sambil menunjuk dada dan diucapkan 3 kali. Rasul melanjutkan, seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim, setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian solusi menurut psikologi, solusi untuk menanggulangi bullying menggunakan teori behaviorisme, yaitu menjelaskan bahwa untuk solusi tindakan bullying ini menggunakan teori pendekatan, dimulai dengan pertemuan pertama untuk bisa menentukan jenis perilaku yang hendak dirubah. Kemudian sejarah awal timbulnya gangguannya perilaku pada pasien dan mengawasinya. Kemudian mulai dari pemicu awalnya bagaimana, terus proses hingga ia bisa menetapkan stimulus dan respons dalam perilaku tersebut. Jadi kita membuat pendekatan manusiawi kepada korban bullying agar mereka merasa diperhatikan dan merasa lega hatinya mungkin jika ada seseorang yang mendekati si korban dan memberi solusi dan ingin mengetahui bagaimana awal mula kenapa bisa dibully dan sebagainya. Intinya kita menggunakan pendekatan manusiawi kepada korban bullying seperti itu. Kemudian terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata kami. Jika ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup, nanti kita akan berusaha menjawabnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.